Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deli Hermawati. Kali ini saya akan membahas salah satu bangun ruang, yaitu kubus. Di sini saya akan membahas tentang unsur, sifat, luas, dan volumenya. Oke, yang pertama, di sini saya memiliki kubus ABCDEFGH. Unsur dan sifatnya yang pertama adalah titik sudut, yaitu titik temu antara tiga rusuk. Misalkan di sini titik temu rusuk AE, kemudian AB dan AD ketemu di titik A. Ini adalah salah satu dari titik sudut. Jadi titik sudut itu ada titik A, titik B, C, D, dan seterusnya. Jadi di kubus terdapat 8 titik sudut. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Seperti tadi yang saya bilang, rusuk itu ada AB, garis AB, garis AE, AD, kemudian BF, dan seterusnya. Jadi di kubus terdapat 12 rusuk. Kemudian misalkan rusuk ini saya namakan sebagai S, rusuk BF misalkan panjangnya S, maka rusuk yang lainnya, rusuk BC adalah panjangnya juga sama, yaitu S. Karena sifat kubus yang pertama adalah rusuknya sama panjang. Kemudian yang ketiga adalah bidang atau sisi, yaitu persegi yang membatasi bangun ruang. Contohnya adalah ini. Jadi persegi yang membatasi bangun ruang yaitu ada persegi ABCD bagian bawahnya, kemudian ada FGH bagian atas, bagian depan juga ada ABFE, kemudian belakang, samping kiri dan samping kanan juga ada. Jadi sisi kubus ada 6. Kemudian sifat yang kedua, sisinya berbentuk persegi. Seperti yang tadi saya bilang, sisinya berbentuk persegi dan luasnya sama, karena panjang rusuknya juga sama. Kemudian yang berikutnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan. Contohnya seperti ini. FC, garis FC. FC ini adalah dua titik sudut yang sebidang dan saling berhadapan. Gitu. Jadi dalam satu sisi ini ada dua diagonal bidang. Misalkan di sisi BCGF ada diagonal bidang FC dan GB. Berarti totalnya karena ada 6 sisi, maka diagonal bidangnya ada 12. Kemudian diagonal bidang ini bisa kita tentukan dengan bantuan rumus Pythagoras. Kalau rusuknya adalah di sini S, kemudian di bawah juga S, maka garis miring di sini bisa kita tentukan dengan akar S kuadrat plus S kuadrat. Ketemu panjang diagonal bidangnya adalah S akar 2. Seperti itu. Kemudian sifat yang berikutnya adalah ukuran diagonal bidang sama panjang. Jadi semua diagonal bidang kubus ini panjangnya adalah S akar 2. Kemudian yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Misalkan ini. Jadi garis H ke garis B atau garis BH ini adalah diagonal ruang, salah satu diagonal ruang dari kubus. Ya, kemudian diagonal ruang lainnya ada GA, kemudian ada DF, ada CE. Sehingga diagonal ruang itu terdapat 4 pada kubus. Untuk mencari panjang diagonal ruang, kita bisa mendapatkan dari garis bantu di sini diagonal sisi. Ini kan panjang HF ini S akar 2. Kemudian panjang BF ini S. Dengan Pythagoras, akar S kuadrat plus S akar 2 kuadrat nanti akan ketemu S akar 3. Kemudian sifat selanjutnya adalah ukuran diagonal ruang sama panjang. Jadi semua diagonal ruang pada kubus panjangnya adalah S akar 3. Berikutnya adalah unsur terakhir, yaitu bidang diagonal. Contohnya adalah seperti ini. Jadi bidang diagonal itu bidang di dalam ruang kubus yang dibatasi dua rusuk sejajar. Jadi contohnya adalah bidang BCHE. Jadi terbentuk BCHE terbentuk bidang.
bidang berbentuk persegi panjang. Jadi ada BCHE, kemudian ada AFGD, ada EFCD, ABGH, kemudian ada lagi BDHF, kemudian ACGE. Jadi terdapat 6 bidang diagonal kubus. Sifatnya adalah bidang diagonal ini berbentuk persegi panjang. Seperti kita lihat ini bentuknya adalah persegi panjang. Oke, selanjutnya adalah luas kubus. Luas permukaan kubus ini adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang sisi kubus. Oke, jadi luas permukaan seluruh permukaan atau bidang atau sisi bidang kubus ini atau sisi kubus ini bentuknya persegi kan, dengan panjang rusuknya S. Nah, luasnya itu adalah 6 kali luas persegi. Kenapa 6? Karena sisi kubus ada 6, berarti 6 kali luas persegi karena bentuknya persegi. Jumlah luas seluruh permukaan. Nah, sekarang kita lihat bahwa panjang rusuknya adalah masing-masing kita namakan tadi S. Maka luas persegi adalah S kali S. Jadi luasnya adalah 6 kali S kali S. Kalau kita sederhanakan, luas kubus adalah 6S kuadrat. Ya. L ini adalah luas permukaan, S ini adalah rusuknya. Kemudian volume. Volume kubus adalah kapasitas atau banyak ruang yang bisa ditempati dalam bangun kubus. Contohnya seperti ini. Jadi ini kubus, maka kapasitas yang bisa masuk ke dalam kubus ini, inilah volumenya. Jadi rumusnya itu adalah volume sisi kali sisi kali sisi. Atau kalau kita singkat, tadi kita sebut sebagai S rusuknya, maka volume itu S pangkat 3. Dengan V ini volume kubus dan S ini adalah rusuknya. Kemudian contoh soal, diketahui sebuah kubus memiliki luas permukaan 294 cm². Disuruh menentukan panjang rusuknya, kemudian panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan volume kubus. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama panjang rusuknya. Nah, kita bisa tentukan dari yang diketahui yaitu luas permukaan. Luas sama dengan rumusnya adalah 6S kuadrat. Sehingga kita tinggal masukkan luasnya adalah 294. Nanti akan kita temukan S-nya berapa. Kemudian karena ini pemisahnya kali, kalau kita mau buat ini jadi 1, maka tinggal dibagi dengan 6. Sini ketemu 294 bagi 6 adalah 49 cm², masih S kuadrat. Berarti S-nya adalah harus diakarkan, akar dari 49 cm². Berapa kali berapa supaya dapat 49, yaitu 7. Berarti S-nya adalah 7 cm. Ketemu panjang rusuk. Kemudian panjang diagonal. Panjang diagonal itu rumusnya adalah diagonal sisi adalah S akar 2. Jadi tinggal masukkan saja S-nya 7, berarti diagonal sisinya adalah 7 akar 2. Begitupun dengan yang ketiga, diagonal ruang, rumusnya adalah S akar 3. Berarti tinggal masukkan 7, S-nya jadi 7, berarti 7 akar 3. Dan yang terakhir adalah volume kubus. Volumenya adalah S pangkat 3. Tinggal dipangkatkan 7 cm pangkat 3 adalah 7 kali 7 kali 7, yaitu 343 cm pangkat 3. Seperti itu. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komen aja. Jangan lupa like, komen kalian mau tanya apa atau pembahasannya berikutnya mau apa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang butuh, dan subscribe dan nyalakan tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan. Terima kasih untuk udah nonton video ini, dan jangan lupa tetap belajar yang di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.